Itulah aksi Bagus Masasupa saat berada di atas panggung. Permainan musiknya bak sihir yang mampu membius para pendengarnya. Bagus adalah seorang musisi kelahiran kota Malang yang kini menetap di kota Gudeg, Yogyakarta. Pria lulusan ISI ini telah malang melintang di dunia seni pertunjukan di tanah air. Selain dikenal sebagai pemain piano, ia juga dikenal sebagai komposer musik untuk berbagai seni pertunjukan. Baru-baru ini, Bagus dipercaya sebagai komposer sekaligus penata musik dalam pertunjukan Akbar Jogja Cross Culture yang digelar 10 November lalu. Seperti apakah perjalanan karir musik seorang Bagus Masasupa? Yang pertama sih pengen ini Mas, bisa diceritain awal mula keterlibatan Mas dengan JCC. Oh gitu. Awal mula keterlibatan itu 2019, pada tahun 2019. Itu justru memang awal mula JCC digelar. Waktu itu sebelum pandemi kan. Jadi acaranya real, acara di titik 0 kilometer kota Yogyakarta. Oh. Itu awal keterlibatan saya. Terus posisi saya waktu itu arranger. Musik arranger untuk beberapa repertoire yang dibawakan. Nah terus yang untuk di JCC yang terbaru ini kan Mas membuat 15 musik ya untuk 15 performers ya? Ya. Nah, itu prosesnya berapa lama itu Mas? Terus proses kreasinya itu seperti apa? Prosesnya berapa lama itu berapa lamanya? Kurang dari 3 minggu. Prosesnya karena itu musik untuk pertunjukan tari, otomatis musiknya tidak bisa independen, begitu, tidak bisa berdiri sendiri. Kalaupun didengarkan sendiri itu ya bisa saja, tapi tidak lengkap karena itu sebenarnya musik tari atau musik untuk film itu kan musik yang memang tidak berdiri sendiri. Jadi saya mengkompos untuk kepentingan tari atau story dari tari itu sendiri. Kebetulan repertoire tarinya kan Story of Jogja. Jadi itu dibagi dalam 14 segmen sebenarnya. 14 segmen. 3 segmen. Per segmennya ada 5, 5, dan 4. Jadi sebenarnya 14 plus closing. Jadi 15 musik. Terus menariknya 14 sub cerita itu dibagi-bagi dalam 5 cerita pertama ini tentang Jogja waktu masih zaman purba. Terus yang terakhir ini sampai zaman Covid ini gitu. Jadi semacam memang makanya disebut Story of Jogja. Jadi semacam kaleidoskop gitu tapi ditampilkan dalam bentuk tari. Jadi saya juga sedikit melakukan riset kecil-kecilan untuk memilih material bunyi, material alat musik. Walaupun hasil riset itu sedikit-sedikit dilanggar juga nggak apa-apa. Zaman purba kan belum ada biola, belum ada gitu. Tapi zaman di Jogja muncul candi-candi itu saya juga tetap menggunakan orkestra, bunyi-bunyi dari alat musik orkestra, walaupun di zaman itu sebenarnya belum ada, tapi kita mengusung idiom zamannya aja, jadi biar bisa sesuai dengan tahapan ceritanya itu. Terus menariknya lagi penarinya itu ini kan acaranya lingkupnya kota Yogyakarta ya. Tim penari dari tiap subjudul yang ada 14 itu diambil dari 14 kecamatan yang ada di kota Yogyakarta. Kemantren sih nyebutnya. Kemantren. Kalau untuk keistimewaan Jogja kan begitu ya. Kalau di kabupaten disebut Kapanewon, di kota disebut 14 kemantren mengaudisi penari yang berdomisili di kemantren tersebut. Oh, penarinya dari kemantren tersebut? Iya, penarinya dari kemantren. Jadi
potensi dan sumber daya manusia lokalnya yang diambil dari komandan tersebut. Lalu kami dari tim JJC memasang satu orang koreografer muda dari kota Yogyakarta juga untuk membuat koreografinya. Nah ini sebenarnya juga kejar-kejaran karena idenya cukup mendadak dan ingin diimplementasikan pada tanggal 10 November kemarin itu. Cukup kejar-kejaran musik ditunggu oleh koreografer untuk membuat tarinya atau koreografer yang ditunggu oleh musisi, kadang dibolak-balik gitu. Oh iya, karena memang harus Iya. ini terus kan ya kalau berarti. Tapi mostly musik dulu sih. Iya musik dulu. Musik dulu jadi terus baru mereka. Itu lumayan tantangan ya. Maksudnya kayak kita zaman purba gitu, ngambil atmosfernya segala macam Ya, itu kan. ya makanya saya sebut riset Iya kecil-kecilan terus betul. karena waktunya pendek. Terus kemarin kan saya sempat lihat di YouTube tuh emang bagus banget ya. Ini setelah mungkin pandemi selesai gitu, ada rencana untuk ditampilkan ulang nggak gitu dalam Kemungkinan untuk iya. penonton? Kemungkinan ya akan dikemas outdoor supaya bisa dinikmati oleh masyarakat umum lebih secara langsung gitu. Iya. Karena memang pengalaman melihat langsung dengan tata suara yang bagus gitu kan sensasinya beda. Kesulitan dari proses kreasi tadi dari untuk sebelum pandemi sama pandemi itu terasa banget nih Mas? Kalau awal-awal ya terasa. Terasa ya? Kalau kesininya ini semacam adaptasinya sudah mulai luas gitu. Iya, betul. Dari cerita Mas, awal mula Mas Bagus tuh mengenal musik terus memilih musik menjadi hobi itu ada titik apa gitu ya Mas rasanya? Kapan itu terjadi? Itu waktu kecil sih Mas. Waktu yang sebelum SD mungkin ya, sebelum SD itu yang dengarkan musik pasti ya radio atau TV kalau zaman dulu belum ada iPhone. Pasti radio dan TV, acara album minggu itu TV saya hitam putih itu kan di speakernya itu bentuknya tuh mirip-mirip kayak gini tuh loh, ada gini. Terus kalau ada acara musik itu saya ikut mencet gitu, seolah-olah main gitu. Terus ibu saya mungkin terharu saya dibelikan keyboard yang kecil gitu. Terus didorong aja terus dikasih kesempatan ikut lomba nyanyi, terus berkegiatan musik, mulai megang instrumen tuh SMP sih. Dan itu ini apa? Malah drum dulu waktu itu. Malah drum. Drum dulu, terus akhirnya kok pesan pengen nyoba main piano. Bisa merasakan piano beneran itu SMA kelas 1 karena di sekolah ada piano waktu itu di SMA 2 Malang. Negeri 2 ada piano. Kesempatan mainnya cuman sebelum jam pelajaran, jadi saya kalau ke sekolah mesti lebih pagi dari teman lain supaya bisa masuk aula main piano habis itu baca. Sempat ini kayak bikin band gitu. Sempat. Kalau band-bandan kan dari SMP sudah band. Udah mau band. SMP, SMA ya band pelajar. Kalau mulai serius belum lama sih sebenarnya 2013. Mulai serius ada karya terus dijadikan album. Ada 2 album ya. Namanya Bulan Jingga. Instrumental. Ya. Nah ini kan dari band tuh dulu genrenya apa Mas? Pas pertama band. Pertama ya pasti cover ya. Cover ya. Karena lebih ke pop sih. Pop ya. Terus sempat nyoba rock, main-main lagu-lagu rock Indonesia gitu, lagunya Coldplay, Semala Sandi. Tahu nggak Sandi Mas? Lumayan pernah denger. Terus sampai akhirnya Mas mikir kayak kayaknya lebih instrumental lebih dapat gitu. Instrumental itu sejak saya kuliah di ISI tahun 99 itu kan mulai sering mendengar
karya-karya instrumental. Kebetulan karya klasik kan instrumental semua. Iya. Piano solo atau orkestra. Vokal itu pendekatan apa? Menganggap vokal itu juga instrumen gitu. Oh, iya. Kalau di jurusan musik itu instrumennya ini tubuh kita ini gitu, dianggap sebagai instrumen. Nah dari keseringan itu terus mau nyoba bikin karya instrumental. Terus lingkungan juga, teman-teman itu ternyata banyak yang kakak-kakak tingkat itu ada yang bikin gitu. Kalau zaman dulu masih susah kan memasarkan, belum ada Spotify ya kayak sekarang. Nah sekarang lebih mudah, cover aja bisa jadi album, podcast juga bisa jadi. Itu lebih membantu atau apa lebihnya itu? Karena jejaringnya tanpa batas. Iya. Tapi persaingannya harus lebih, ya ampun. Benar. Karena harus punya value kan untuk menarik orang seluruh dunia. Iya. Terus ada yang saya lewati tadi sebelum saya membentuk Bulan Jingga itu, saya sempat tergabung di Sirkus Barok. Sirkus Barok itu band bentukannya Mas Saung Jabu tahun 76 itu bentuknya. Jadi lebih tua dari saya. Saya gabung di 2006. Terus sempat terlibat di 3 album terbaru. Sampai saat ini juga saya masih tercatat sih sebagai member. Saya masih vakum saja. Oh ya, ada yang menarik kalau kayak band gitu ya, kan kita menyampaikan maksud lagu itu lewat vokal gitu ya. Kalau instrumen gitu misalnya Mas bikin tentang apa gitu, itu cara menyampaikan ke pendengar itu gimana? Kayak melodi itu kan sebenarnya punya daya bicara juga, Mas. Kecepatan teras lembut dan apa bentuk motif melodi itu pasti punya kesan tersendiri, walaupun tidak sebaku verbal ya. Tidak sebaku verbal. Nah, musik itu seperti sinar putih gitu. Ada seorang menyebutkan di quote-nya gitu. Musik itu seperti sinar putih lalu melewati prisma dan akan memendamkan banyak warna. Nah, telinga pendengar itulah prismanya. Seberapa banyak cahaya yang dipendarkan, berapa banyak warna tergantung prismanya. Jadi penerimaan tuh beda-beda ya dari setiap orang. Menerimanya dengan cara bagaimana juga. Iya. Dengan disambi setrika atau nyuci atau dengerin series kan gitu. Lagi emosi atau lagi tenang gitu. Terus Mas ada ini nggak Mas, kayak kesan gitu buat pembaca muda yang sedang lagi mau menjajaki dunia musik ini? Jadi dunia musik. Apa ya? Aku senang bagian ini sebenarnya. Musik itu seru karena dia apa ya? Sifatnya audio kan ya. Audio itu mau didengarkan dari sana, sumbernya dari sana, itu sama semua terdengarnya. Misalnya orang ngomong 1, 2, 3 gitu. Mau di sana modelnya sama semua. Tapi kalau visual itu ya gini, kita lihat di sini udah beda, ini udah beda. Audio itu sama. Jadi sebenarnya sebuah apa ya? Ya karena kondisinya seperti itu akan jadi kekuatan tersendiri gitu kalau kita tekuni. Terus saya pengen ngajak teman-teman itu memilih seleranya sendiri, nggak harus selalu ikut tren, nggak harus selalu mengikuti apalagi atau yang sekarang lagi tren atau mengikuti idolanya gitu. Ya boleh punya idola, boleh pasti diikuti ya katanya. Tapi setidaknya musik atau idolanya itu memilih sendiri. Jadi bebas memilih sendiri bebas memilih musik apa yang untuk akan dia dengarkan gitu. Saya yakin kalau orang sudah
punya pilihan atau gini lah, paling enggak punya goal yang jelas dalam hidupnya gitu. Ketika dia akan memilih musik, nggak mungkin dia memilih musik yang syairnya jelek. Ya kan? Misalnya aku suka sama istrimu gitu kan, nggak mungkin. Kan banyak lagu dangdut bahasa Jawa sekarang ya, kangen karo bojomu. Kalau dia itu punya goal yang jelas di hidupnya, nggak mungkin dia akan ikut-ikutan mendengarkan itu. Pasti lebih menggali lagi. Pasti untuk dirinya gitu. Kan dia nyetel itu kan untuk didengarkan bersama, mungkin untuk kesenangan gitu, atau untuk hedon lah gitu. Iya sih. Tapi kan sekarang kan banyak kan anak muda kayak musik itu cuma karena pengen populer, karena pengen ini, itu salah ya. Harusnya dia lebih ngegali dulu ya. Iya, lihat di dalam dirinya, lalu life goal-nya apa, itu tentu pasti berpengaruh di pemilihan musik. Terus memang gini sih, kalau yang udah terlanjur main musik atau sudah terlanjur terjerumus di musik, dinikmati aja. Itu harus dinikmati memang. Kemudian ini apa namanya, jangan ragu-ragu untuk mempresentasikan karya, karena media sudah tidak terbatas. Tidak harus merealisasikan langsung, cukup diupload sudah bisa diakses siapapun kan. Itu sebaiknya sih kalau anak muda sekarang nggak usah ragu. Bakat itu penting nggak sih? Bakat itu penting nggak sih? Bakat itu apa ya? Ya seperti tangan kita ini kan bakat, bentuknya seperti ini gitu. Kalau nggak dipakai, ya sudah, jadi nggak ada gunanya gitu. Bakat, keterampilan musik, kemampuan mendengar itu ya sangat berguna. Itu memang modal gitu. Tapi kalau tidak diasah dengan kerja keras, ya memang jadi nggak ada gunanya. Kayak saya kan suka musik, tapi saya kayak nggak ngerasa punya bakat gitu. Terus saya waktu itu nekat bikin lagu, udah jadi saya masukin ke Spotify gitu. Terus tiap saya denger sendiri tuh malu gitu. Aduh, ini kayak gak berbakat gitu. Apa itu baru tahap awal saya bisa gali lebih dalam, atau emang itu kayak peringatan udah stop? Gak ada kok mas, stop itu. Gak ada ya? Saya sejak pertama dengarkan quote-nya Pak, siapa itu orang Cina itu, Wang Desun. Pernah dengar ya? Oh, belum. Tua itu. Nggak ada kata stop itu untuk sesuatu yang akan dicoba. Kayaknya ini bukan passionku. Aku udah terlambat gitu. Ya, jawabannya cuma satu di situ. Hati-hati loh kalau milih alasan. Jangan-jangan kamu hanya ingin menyerah. Oh iya. Iya. Kalau menurut Mas, karir di bidang musik saat ini tuh masih sesuatu yang layak untuk dikejar nih? Nah ini agak beda sama pandangan saya sih. Yeah. Saya nggak nyebut itu karir soalnya. Jadi kalau akhirnya dikategorikan sebagai karir, orang jadi mengejar sesuatu, jadi mengejar target, jadi ada goal yang bersifat seperti sebuah pekerjaan. Ya saya butuh uang, memang tetap butuh uang, tetap butuh pekerjaan. Tapi alhamdulillah saya melakoninya, tidak menganggapnya sebagai karir. Ya saya tetap dapat rezeki terus sih dari membuat musik, membuat dan melakukan semua aktivitas musik itu. Memang saya selama ini nggak pernah dapat rezeki di luar musik, belum pernah. Musik terus, dan saya nggak menyikapinya bukan sebagai karir. Asal itu saya lakukan continue, maka disitulah keberadaan saya semakin mantap gitu aja. Itu saya anggap otomatis gitu loh. Apa namanya, ketika kita intens, ketika kita intensif, apa nyebutnya ya, konsisten di satu bidang itu, terus kita ternyata terlihat oleh publik gitu ya, dari tahun ke tahun kok terlihat kok konsisten gitu kan itu yang otomatis menilai. Konsistensi itu. Jadi saya nggak pengen sih membentuk
nilai saya di luar itu seperti apa, saya nggak untuk, karena kalau itu sikap memandang seperti karir jadinya. Iya benar.